Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya, Dian Afrianti Sembiring. Saat ini saya sedang berada di Amerika. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang engineering. Kita akan membahas topik tentang lifting plan, ya. Sebelum kita mulai topiknya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi baru buat teman-teman semua. Oke, let's start our topic. Izinkan saya untuk share screen ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat contoh daripada lifting plan yang akan kita bahas. Oke, teman-teman sudah melihat ya dokumen yang saya share. Ini adalah salah satu contoh sederhana dari lifting plan. Ya, jadi lifting operation plan ini digunakan untuk pengangkatan-pengangkatan yang kompleks, lalu yang kritikal, lalu yang heavy lift, dan juga yang rutin. Ya, jadi intinya semua proses pengangkatan harus mempunyai yang namanya lifting operation plan. Nah, kita lihat di sini di dalam lifting operation plan itu harus ada yang namanya tanggal pengangkatan. Ya, ada tanggal pengangkatan di sini, ada lalu lokasi pengangkatan. Ya, kenapa ini harus ada? Karena ini merupakan informasi yang perlu ya, kapan kita akan melakukan pengangkatan dan di mana kita akan melakukan pengangkatan. Oke. Lalu ada lagi informasi tentang deskripsi beban. Jadi kita harus menjelaskan dengan detail beban yang akan kita angkat. Oke, beban yang akan kita angkat. Nah, titik beratnya di mana? Ini ada center of gravity dari beban, ada juga yang informasi untuk berat beban. Oke. Lalu selain daripada itu ada juga yang namanya berat lifting aksesori seperti sling atau shackle atau semua yang kita pakai gitu ya. Jadi semua yang kita pakai kita hitung juga beratnya berapa karena itu akan menjadi komponen dari berat beban yang akan diangkat. Lalu ruang yang diperlukan untuk mengeluarkan outrigger kalau misalnya kita melakukan pengangkatan di daerah onshore ya. Jadi kalau misalnya onshore itu critical point-nya itu adalah ground support-nya. Jadi apakah itu tanahnya datar, apakah ada kemiringan atau tanahnya itu tanah yang tidak padat. Jadi perlu kita untuk menjelaskan lokasi atau ruang yang diperlukan untuk mengeluarkan outrigger crane. Ya, karena itu merupakan critical point untuk pengangkatan yang onshore. Kalau pengangkatan offshore, critical point-nya itu adalah di kecepatan angin, ombak, lalu balas kapalnya juga seperti apa, balas kontrol itu termasuk critical point untuk pengangkatan yang offshore ya. Nah, lalu setelah itu ada berat beban, ada berat lifting aksesori yang kita gunakan. Itulah yang menjadi total daripada berat beban ya. Nah, lalu ada dimensi beban. Jadi kita juga harus menjelaskan dimensi beban untuk kita bisa mengetahui yang namanya center of gravity dari beban yang mau kita angkat ya. Nah, lalu kapasitas atau load capacity dari perangkat lifting atau crane yang kita gunakan ya. Jadi bedakan kapasitas dengan SWL. Jadi kalau SWL itu adalah safe working load daripada crane yang dibuat oleh manufaktur ya. Jadi SWL crane-nya 50 ton. Kalau SWL-nya 50 ton, belum tentu crane itu punya kapasitas 50 ton. Kenapa? Karena kapasitas crane itu tergantung dari radius kerja crane-nya.
Ya, semakin panjang radius kerja kerennya, maka kapasitas kerennya semakin kecil. Semakin pendek radius kerja kerennya, maka kapasitas kerennya menjadi semakin besar. Jadi, teman-teman harus membedakan yang namanya kapasitas dengan SWL. Yang kita minta di dalam lifting operation plan ini adalah kapasitasnya. Sehingga kita bisa mengetahui di radius berapa kita bekerja, apakah itu memenuhi dari total berat beban yang mau kita angkat. Jadi jangan hanya melihat SWL crane. Karena crane dengan SWL 50 ton belum tentu bisa ngangkat beban dengan kapasitas 30 ton. Ya, karena kapasitas daripada crane tergantung dari radius kerja crane tersebut. Oke? Nah, lalu di sini kita harus menuliskan semua peralatan lifting dan rigging yang akan kita gunakan. Misalnya, shackle kita pakai berapa, lalu tipe sling yang akan kita pakai itu apa, apakah kita pakai webbing atau tidak, apakah kita pakai spreader bar atau tidak. Nah, ini semua harus kita tulis. SWL-nya berapa ya, SWL dari peralatan lifting dan rigging yang akan kita angkat itu berapa, itu harus kita tulis dengan detail. Kenapa? Agar kita bisa mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Jadi pada saat hari hanya kita tidak kebingungan mencari alat-alat tersebut. Ya, jadi kita harus prepare. Jadi kalau misalnya alatnya belum tersedia, kita masih punya waktu untuk melakukan purchasing. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, lalu penempatan perangkat pengangkatan ya. Jadi ini juga harus kita tuliskan, lifting placement-nya kita harus tuliskan. Lalu diperlukan signal person untuk pengangkatan ini ya. Jadi pasti kita memerlukan signal man untuk setiap pengangkatan. Oke. Nah, apakah signalman itu bisa merangkap pekerjaannya sebagai rigger? Kita sudah jelaskan di video sebelumnya ya. Buat teman-teman yang ingin tahu bisa dicek di video sebelumnya. Oke? Bagaimana qualified operator akan berkomunikasi dengan signal person? Ya, jadi bagaimana seorang crane operator bisa berkomunikasi dengan signal man? Kita tulis apakah menggunakan hand signal atau menggunakan radio. Jadi kita harus tuliskan di sini cara crane operator dengan signal man berkomunikasi. Apakah tim kerja dengan anggota tim kerja lain? Nah, jadi bagaimana nih komunikasi antara signalman dengan misalnya lifting supervisor seperti itu ya. Jadi kita harus tuliskan seperti apa metode yang mereka gunakan untuk berkomunikasi karena komunikasi itu juga hal yang penting untuk kita bisa melakukan safe lifting operation. Nah, lalu di kolom berikutnya itu adalah tuliskan persyaratan kondisi permukaan tanah untuk pengangkatan tersebut. Nah, ini untuk pengangkatan yang onshore ya, seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman, ini untuk pengangkatan yang onshore. Jadi kita harus bisa benar-benar memastikan bahwa ground support kita ini aman untuk setup crane. Ya, karena critical point pada saat pengangkatan onshore itu adalah setup crane kita dan kondisi permukaan tanah kita. Itu adalah critical point pada saat kita melakukan pengangkatan di onshore ya. Nah, lalu tuliskan batasan kondisi angin untuk pengangkatan ini. Jadi kita harus menuliskan juga referensi dari crane tersebut untuk kondisi angin. Ya, untuk kondisi angin untuk pengangkatan ini kita harus jelaskan juga. Lalu tuliskan batasan kondisi laut. Nah, kalau pengangkatan yang offshore kita harus menuliskan berapa batas aman kita untuk melakukan pengangkatan di offshore? Batas aman tinggi kondisi laut ya, tinggi ombak. Itu kita harus tuliskan. Lalu misalnya list dan trim kapalnya bagaimana? Rolling kapalnya itu bagaimana? Itu kita harus tuliskan. Nah, kondisi pengangkatan di laut dengan kondisi pengangkatan di darat itu berbeda. Ya, berbeda. Critical point-nya berbeda. Kalau di laut kita bermain dengan angin, kita bermain dengan ombak, kita bermain dengan list dan trim kapal, kita bermain dengan draft kapal, dengan ballast control, itu kita critical point kita pada saat pengangkatan untuk yang offshore. Ya. Nah, lalu
Jika diperlukan, apakah beban berada di dalam CCU atau cargo carrying unit? Nah, itu juga harus kita tuliskan. Kenapa? Kalau misalnya beban yang kita angkat itu berada di dalam cargo carrying unit, otomatis kita juga harus melakukan inspeksi terhadap cargo carrying unit yang akan digunakan. Critical point-nya cargo carrying unit yang akan kita gunakan itu di mana? Yaitu di lifting point-nya. Jadi kita harus juga memastikan bahwa lifting point dari cargo carrying unit tersebut dalam kondisi yang aman. Ya. Nah, jika pengangkatan dilakukan dekat dengan kabel listrik atau overhead power lines, dokumentasikan jarak atau radius crane ke kabel yang akan diperbolehkan. Jadi ini kita bisa lihat referensinya di API atau di ASME. Di ASME itu ada jarak atau batas aman pengangkatan radius kerja. Ya. Nah, lalu tuliskan secara berurutan semua langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pengangkatan ini. Juga tuliskan semua potensi bahaya dan safeguard dari setiap langkah kerja tersebut. Jadi di sini ada 3 kolom, ada langkah-langkah kerja yang akan kita lakukan pada saat proses pengangkatan, lalu ada potensi bahaya atau hazard, dan lalu ada safeguard atau mitigasi. Sehingga potensi bahaya tersebut tidak terjadi. Jadi ini semua harus kita jelaskan dengan detail, mulai dari open permit sampai close permit. Jadi setiap proses pengangkatan itu harus kita jelaskan potensi bahayanya apa dan safeguard-nya apa. Ya, mulai dari kita open permit sampai close permit sampai housekeeping harus kita jelaskan semuanya. Nah, kita juga harus melengkapi lifting plan ini dengan ini ada langkah-langkah yang bisa teman-teman isi. Lalu tuliskan juga semua personel yang diperlukan untuk melakukan pengangkatan ini. Jadi crane operatornya siapa, lifting supervisor-nya siapa, rigger-nya siapa, HSE-nya siapa, lifting planner-nya siapa, crane operatornya siapa. Jadi semua personil yang terlibat di dalam lifting operation plan ini harus ditulis namanya dan mereka harus tanda tangan. Ya, harus tanda tangan. Lalu tuliskan training atau sertifikat yang diperlukan untuk melakukan pengangkatan ini. Jadi dilampirkan juga sertifikat semua anggota tersebut, dilampirkan juga sertifikat inspeksi dari semua peralatan yang kita gunakan, dilampirkan juga sertifikat inspeksi dari alat yang akan kita angkat. Ya. Nah, lalu tuliskan potensi benda jatuh atau drop object beserta mitigasinya. Jadi yang tadi ya, kalau ada potensi drop object itu mitigasi kita apa? Terus kalau misalnya nih kerennya tiba-tiba mati pada saat proses pengangkatan, mitigasi kita apa? Ya, jadi kita harus menjelaskan di situ. Ya, atau misalnya pada saat kita melakukan pengangkatan terus ada terjadi misalnya contoh gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Safeguard-nya apa untuk setiap potensi-potensi bahaya yang terjadi secara tiba-tiba pada saat proses pengangkatan itu harus diaddress ya. Emergency plan ya, emergency plan-nya. Nah, ini ada checklist yang harus kita isi juga ya. Jadi checklist ini pre-use inspection kita lakukan atau tidak. Lalu kita pre-use inspection untuk peralatan rigging seperti shackle, webbing, chain sling, slingnya itu kita lakukan atau tidak, kita buat juga. Lalu barricade kita pakai apa tidak, lalu pencahayaan atau lightning kalau kita melakukan pengangkatan di malam hari, lighteningnya seperti apa, itu juga kita buat checklistnya. Lalu zona line of fire yang sudah ditentukan, itu juga harus kita buat checklistnya. Lalu ini semua harus diverifikasi dan validasi secara visual yang dilakukan oleh bisa lifting supervisor, bisa HSE, bisa lifting engineer ya. Nah ini lalu verifikasi dan validasi ini ada 2 yang melakukan ya. Jadi ada 2, bisa satu lifting supervisor atau lifting planner yaitu lifting timnya dan diverifikasi juga oleh HSE yang pada saat itu in charge. Oke. Nah, lalu dibuat zona peletakan atau laydown area yang jelas. Jadi jangan kita tidak tahu nih, kita mau taruh di mana barangnya. Jadi kita pada saat sebelum melakukan pengangkatan, crane operator itu atau rigger, crane operator dan rigger sudah tahu bahwa benda yang diangkat itu akan diletakkan di mana. Sudah disiapkan ini di mana kita akan meletakkannya. Jangan pada saat beban diangkat laydown areanya baru disiapkan. Itu adalah satu praktek yang tidak aman. Jadi pada saat kita belum melakukan pengangkatan, kita sudah harus
menentukan di mana benda yang diangkat tersebut akan diletakkan, ya. Area pengangkatan bebas dari semua halangan atau obstruction, kita harus cek radius kerja kren itu, kita harus cek apakah ada obstruction atau tidak. Ya, jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa area kerja kita itu aman dari segala macam halangan atau bahaya atau obstruction. Nah, lalu zona line of fire bersih dari orang-orang yang tidak diperlukan. Jadi orang-orang yang tidak berkepentingan di dalam proses pengangkatan tersebut tidak boleh berada di lokasi kerja kita. Ya, tidak boleh berada di lokasi kerja kita. Itulah fungsi daripada barricade yang kita pasang sebelum proses pengangkatan dimulai. Ya, nah ini untuk krennya kita buat di sini tipe krennya apa, kapasitas, panjang bom, sudut yang digunakan untuk pengangkatan, sudut yang digunakan pada saat menurunkan beban, pengangkatan itu berapa persen dari kapasitas kren. Ya, nah lalu di sini ada persetujuan dari competent person, lalu personal managing control of work. Jadi mereka menandatanganinya di sini. Nah, lifting plan ini, lifting operation plan ini juga harus dilengkapi dengan drawing. Jadi attachment-nya banyak. Jadi attachment-nya itu ada sertifikat personil, ada sertifikat alat, ada hasil inspeksi dari krennya, hasil inspeksi dari lifting gear yang digunakan, ada drawing, ada hitung-hitungan engineering-nya. Jadi semua dokumen-dokumen itu merupakan dokumen pendukung untuk lifting plan ini. Jadi teman-teman, inilah salah satu contoh lifting plan yang umum, yang mudah-mudahan gampang untuk teman-teman bisa pahami dan mengerti. Pesan saya buat teman-teman, jangan pernah anggap remeh dengan proses lifting operation. Karena pada saat kita menganggap bahwa proses lifting operation itu adalah pekerjaan yang gampang, yang sudah sering kita lakukan, maka pada saat kita berpikir seperti itu, awareness kita sudah berkurang. Dan itu akan menyebabkan potensi bahaya. Ya, jadi teman-teman harus selalu berpikir bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu punya kesulitan. Jadi kita selalu berpikir aman, dan selalu berhati-hati di dalam melakukan proses pengangkatan. Baiklah teman-teman, bila ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komen, dan apabila teman-teman juga ingin mendapatkan salinan daripada lifting operation plan ini, silakan juga tinggalkan di kolom komen, dan saya akan post di LinkedIn saya sehingga teman-teman bisa mengakses lifting operation plan tersebut. Terima kasih teman-teman semua, salam sehat buat kita semua. Harapannya teman-teman selalu dalam keadaan sukses, bahagia, dan ingat safety first di dalam pekerjaan teman-teman ya. Terima kasih semua, selamat beraktivitas.